menjaga kualitas sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Salah satu orientasi ibadah yang mesti dijaga itu adalah salatul lail, salat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menjaga salat malam, mengerjakan salat malam karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Bahkan Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah pada sebagian malam di saat orang sedang tidur, beribadahlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan. Siapa yang mampu mengerjakan, Allah akan letakkan di maqaman mahmuda. Masya Allah, begitu indahnya salat malam, karena Allah menyediakan tempat khusus maqamah mahmudah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menghadap Sang Khalik, menghadap Tuhannya melalui salat malam. Maka Ramadan sebulan penuh kita diajarkan untuk salat tarawih, karena salat tarawih bagian daripada salatul lail. Kenapa? Yang pertama, exercise. Setiap pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu adalah sebuah latihan agar kita sudah terbiasa dengan rutinitas pekerjaan yang biasa kita lakukan. 30 hari sholat tarawih mengajak kita agar nanti selanjutnya kita tetap istiqomah menjalankan salat malam. Masya Allah. Apa itu maqamah mahmudah? Apa itu tempat yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah itu akan turun ke langit dunia kullul lail, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, dan Allah akan dekat kepada seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Falyaqul, kemudian Allah berkata, may yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa, doanya dikabulkan. May yad'uni fa utiya lahu. Siapa yang memohon atas kesulitan yang sedang menimpanya, maka kesulitannya diangkat. May yastaghfiruni fa ughfir lahu. Siapa yang beristighfar dari kesalahan yang telah dilakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Inilah 3 benefit keuntungan yang disebut maqamah mahmudah. Orang yang rajin menjaga sholat malam dengan kualitas, maka rezekinya dilancarkan. Orang yang rajin menjaga sholat malam yang berkualitas, maka urusan hidupnya dimudahkan. Orang yang menjaga kualitas sholat malamnya, maka insya Allah akan diberikan furqan agar bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Orang yang istiqomah dengan sholat malamnya,
maka Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang senantiasa suka dengan sholat malamnya, ia akan mudah untuk dicintai dan disayangi oleh setiap orang. Maka itu kenapa bulan Ramadan secara berturut-turut 1 bulan penuh kita diajarkan untuk tarawih. Karena yang jelas tarawih yang kita kerjakan, sholatul lail yang kita kerjakan akan berdampak untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah sekuat tenaga untuk menjaga sholatul lail. Karena Nabi tidak pernah putus sholat malamnya. Bahkan diriwayatkan kalau beliau terlelap karena payah sehingga malamnya kelewatan, maka Nabi membiasakan untuk menggantinya sholat di pagi hari sebanyak 12 rakaat. Dan sholat ini sholat qadha, di mana ketika tahajudnya lepas karena kelewatan, maka beliau menggantinya 12 rakaat di pagi hari. Kalau kita melihat konteks dari perbuatan Rasulullah SAW, jelas Nabi tidak ingin ketinggalan sholat malam. Nabi tidak ingin putus sholat malam. Padahal tidur kita tahu perbuatan yang tidak sengaja, perbuatan di mana pikiran di bawah alam sadar kita. Artinya apa? Sebenarnya tidur itu bukan sesuatu yang melalaikan. Tapi kenapa untuk sholat malam beliau menggantinya di pagi hari menjadi 12 rakaat? Ini mengindikasikan kalau Rasulullah SAW begitu hobi dengan sholat malam. Bahkan Aisyah berkata, An Aisyah qalat, kalau Nabi sholat malam tumitnya sampai pecah. Masya Allah. Yuk, kuatkan sholat malam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.